Halo semuanya, nama saya Clarissa Emanuela. Di sini saya akan berbagi sedikit tentang perkembangan fisik. Perkembangan anatomis. Perkembangan anatomis ditunjukkan dengan adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang belulang, indeks tinggi, dan berat badan. Propos tinggi kepala dengan 3 garis keajekan badan secara keseluruhan. Perkembangan fisiologis. Fisiologis ini ditandai dengan adanya perubahan-perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional dari sistem-sistem kerja hayati seperti kontraksi otot, peredaran darah, dan pernafasan. Ada pula persyarafan, sekresi, dan kelenjar pencernaan. Perkembangan fisik berkaitan dengan erat dengan perkembangannya motorik, sedangkan perkembangan motorik merupakan perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh yang erat berkaitan dengan perkembangan pusat motorik di otak. Perkembangan motorik ini adalah perkembangan gerakan jasmania melalui kegiatan persyarafan, urat syaraf, dan otot yang terordinasi. Perkembangan motorik ini adalah proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan. Ada tahap perkembangan manusia secara umum pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai sejak fertilisasi. Yang pertama, ada zigot, berupa satu sel yang merupakan gabungan antara ovum dan sperma. Yang kedua, morula, berupa kumpulan-kumpulan banyak sel yang membentuk menyerupai buah arbei. Yang ketiga, blastula, merupakan kumpulan sel yang berbentuk bola berongga. Yang keempat, gastrula, merupakan kumpulan sel yang berbentuk bola dan memiliki 3 lapisan embrional yang memiliki lekukan dan berongga. Yang kelima, diferensiasi, terjadi perubahan sel menuju fungsi yang lebih khusus. Yang keenam, organogenesis, merupakan proses pembentukan organ-organ janin. Yang ketujuh, janin akan bertumbuh di dalam rahim manusia selama kurang lebih 40 minggu. Yang kedelapan, lahir. Bayi akan lahir diawali dengan proses kontraksi rahim, pembukaan jalan lahir, kemudian pecahnya ketuban yang ikut mempelacarkan bayi dari rahim. Yang kedelapan, merupakan periode pertumbuhan manusia setelah dilahirkan. Yang ke-10, balita, merupakan periode pertumbuhan manusia usia dari 1 sampai 5 tahun. Yang ke-11, merupakan remaja, yang periodenya pertumbuhan manusia berupa masa peralihan dari balita menuju dewasa. Yang ke-12, dewasa, merupakan periode pertumbuhan manusia di mana terjadinya kematangan emosi. Yang ke-13, lanjut usia, perubahan pertumbuhan manusia di mana terjadinya penurunan fungsi organ tubuh. Di sini ada faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik manusia yang mengalami perubahan bentuk tubuh selama dalam fase perkembangannya sebagai akibat pertumbuhan fisik. Sehingga memang selama periode pertumbuhan dan perkembangan fisik manusia tersebut dibutuhkan faktor pendukung. Faktor tersebut akan membuat pertumbuhan serta perkembangan pada fisik manusia akan berjalan dengan lancar. Faktor internal dalam pertumbuhan fisik manusia, yang pertama, genetik. Pertumbuhan dan perkembangan fisik pada manusia memang tidak bisa dipisahkan dari gen yang ada dalam tubuhnya. Masing-masing individu sudah membawa sifat fisik yang diturunkan dari orang tuanya. Faktor DNA atau genetika bisa memberikan pengaruh besar pada fisik seseorang. Contoh menyadari orang tua yang postur tubuhnya tinggi, anaknya juga akan cenderung tinggi. Yang kedua, ada hormon. Hormon juga faktor genetika yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik manusia adalah hormon di dalam tubuh. Hormon ini biasanya akan memberikan pengaruh sesuai
dengan usia seseorang. Jenis kelamin yang ketiga, jenis kelamin. Tahukah Anda bahwa pada anak perempuan dan anak laki-laki terdapat perbedaan dalam kecepatan pertumbuhan anak? Perempuan akan cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih pesat saat masih bayi, sehingga jangan heran kalau mereka lebih cepat berbicara. Baik akan anak laki-laki pada masa itu akan bertumbuh lebih lambat. Yang keempat, usia. Manusia akan mengalami pertumbuhan perkembangan fisik saat berada di masa usia anak-anak sehingga remaja. Saat itulah sebaiknya individu mendapatkan stimulasi maksimal dalam rangka mengoptimalkan pertumbuhan yang ada dalam manusia. Yang kelima, ras. Sebagai orang Asia, sangat kecil kemungkinan kita untuk memiliki kulit berwarna putih. Kulit putih seperti orang Eropa dan Amerika. Tinggi badan juga pada orang Asia akan lebih pendek jika dibandingkan dengan orang Eropa dan Amerika. Faktor eksternal dalam perkembangan fisik manusia yang pertama, asupan gizi. Jangan lupakan tentang asupan gizi yang seimbang untuk memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan fisik. Pastikan makanan yang dikonsumsi mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan yang kedua, penyakit tertentu dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik manusia bisa menjadi lebih lambat dan terhambat karena seseorang menderita suatu penyakit. Yang ketiga, kebersihan lingkungan. Mungkin masih banyak yang belum menyadari bahwa kondisi lingkungan di mana dia berada bisa membawa pengaruh dalam perkembangan fisik seseorang. Yang tinggal di lingkungan yang tidak bersih, banyak pencemaran akan mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Dan yang terakhir, permasalahan perkembangan fisik. Perkembangan fisik meliputi perkembangan yang kuantitas dan kualitas pada tubuh anak, termasuk berat badan, tinggi badan, dan perkembangan fungsi yang setiap anggota tubuhnya dan alat inderanya. Perkembangan fisik yang optimal diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, juga mengoptimaliskan aspek perkembangan lainnya. Demikian penjelasan dari perkembangan fisik ini. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih atas perhatiannya.